Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kita masih bisa bertemu dalam sapaan firman Tuhan dan persekutuan melalui renungan kita untuk hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Saya terus berdoa untuk Bapak Ibu Saudara-saudara ketika orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, maka mereka akan diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki, dan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-7. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, umur dan kecakapan, kemampuan untuk berbicara, ini sering sekali menjadi faktor yang membuat kita menolak panggilan pelayanan yang Tuhan sudah serahkan kepada kita. Ada banyak orang yang berkata, aku belum mampu, aku masih muda, aku tidak mampu berkata-kata, mulutku keluh, apa yang harus aku katakan, apa yang harus aku lakukan nanti ketika aku melayani Tuhan. Itu yang sering sekali saudara-saudara terjadi dalam kehidupan banyak hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan atau orang-orang yang mau dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya, menyampaikan pemberitaan Injil, menyampaikan suara Tuhan kepada setiap orang. Padahal saudara-saudara, ketika Tuhan memilih kita, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah takut. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan kekuatannya itu kepada kita. Oleh karena itu ada beberapa alasan saudara-saudara, kenapa kita tidak perlu takut ya untuk dipakai oleh Tuhan melayani Dia. Yang pertama sekali saudara-saudara, mari lihat ini. Kita sudah ditetapkan untuk melayani Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita. Mari kita lihat saudara-saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini dalam ayat yang kelima. Dengan 4 kata kerja. Membentuk, mengenal, bahkan menguduskan dan menetapkan. Yang pertama membentuk, Tuhan sudah membentuk kita. Dia sama seperti penjunan itu, tukang periuk itu, sudah membentuk kita. Dia mengenal setiap inci dari tubuh kita. Dia tahu bentuk tubuh kita, sehingga dia tahu kekuatan dan kemampuan kita. Itu Tuhan yang membentuk. Bahkan lebih dalam lagi sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita. Bahkan dalam dunia sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah mengenal kita. Dia mengenal kita melebihi daripada apa? Ayah ibu kita. Bahkan sebelum kita lahir, sehingga ayah dan ibu kita sudah bisa melihat kita. Tetapi Allah melihat kita sebelum kita menjadi janin sendiri. Itulah pengenalan Tuhan kepada kita. Nah, kemudian saudara-saudara yang lebih hebat lagi, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dikata dikuduskan itu dipisahkan dari apa? Kebanyakan orang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi nazirnya, pelayannya, hambanya. Kita sudah dipersiapkan dan dikuduskan untuk itu. Baru kemudian terakhir kita ditetapkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata menetapkan, andaikan misalnya kita ditentukan untuk menyampaikan bunga kepada gubernur atau kepada presiden. Bunga apakah yang kita tetapkan, kita pilih untuk kita berikan kepada presiden? Warna apakah yang harus kita berikan? Yang pasti saudara-saudara adalah bunga yang terbaik. Bunga yang paling wangi. Bunga yang paling indah. Yang kita sampaikan kepada apa? Kepada orang-orang yang luar biasa, itu presiden misalnya. Saudara-saudara, oleh karena itu kita juga
sudah ditetapkan oleh Tuhan karena dipandang oleh Tuhan bahwa kita adalah orang yang terbaik. Kita sudah orang yang terbaik. Jangan pandang dirimu sendiri dari apa? Dari penglihatan kita. Tapi mari kita ambil angle-nya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan. Mungkin kita adalah orang-orang yang biasa, tapi ketika apa? Tuhan memberikan kemampuan, kuasa, memberkati kita, maka kekuatan dan kelebihan kita, kecakapan kita pasti bisa melebihi daripada orang lain. Itu. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita mau lihat, kenapa kita tidak perlu takut? Sebab kita disertai oleh Tuhan. Itu yang kedua. Camkan ini baik-baik dalam kehidupan kita. Kita disertai oleh Tuhan. Tuhan memilih, menetapkan kita untuk menjadi hambanya. Bukan untuk apa? Bekerja dengan sendirinya. Tanpa apa? Penyertaan Tuhan. Tapi justru Tuhan memberikan kuasanya. Memberikan rohnya. Sehingga apa? Kita dimampukan untuk apa? Untuk melakukan setiap tugas-tugas yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, yaitu kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kita bukan hanya sekedar dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan dan dikuduskan olehnya, tetapi kita juga diperlengkapi oleh Tuhan. Apa yang kita butuhkan saudara-saudara? Kemampuan mulut kita. Berbicara misalnya. Tuhan akan berikan kecakapan kepada kita. Tahukah kita saudara-saudara bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada kita? Dia apa? Mari kita lihat ayat yang kelima, ayat ke-9 ini. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi saudara-saudara, bukan kita yang mengatakan apa yang harus kita katakan, tapi jamahan tangan Tuhan, roh yang diberikan Tuhan kepada kita, itulah yang akan menyampaikan apa yang kita katakan. Oleh karena itu jangan katakan, jangan beralasan lagi. Ketika Tuhan meminta kita untuk melayani Dia, katakan, ya Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, mari kita apa? Kita boleh iakan apa yang Tuhan minta kepada kita. Kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, ini buat kita juga. Kalaupun kita dipilih sebagai apapun untuk dalam bidang pelayanan untuk Tuhan, maka jangan mengelak. Jangan beralasan. Tapi katakan, ya Tuhan, dengan kuasamu, dengan kehendakmu, dengan penetapanmu, maka aku mau menjalankan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Jadilah menjadi saksi bagi Kristus. Jadilah menjadi pembawa Injil. Saya mau katakan kepada kita, ketika kita menyebarkan renungan ini kepada banyak orang, maka sehingga orang banyak semakin mendengarkan firman Tuhan, itu sudah satu cara buat kita. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Oleh karena itu, share kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Dan juga subscribe. Supaya ketika saya mengupload video ini, ya, semakin apa? Kita langsung masuk. Video ini langsung masuk ke dalam apa? Ke dalam handphone kita. Sehingga kita boleh melihatnya. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk semakin mengandalkan Engkau. Dan begitu juga meyakini ketika Tuhan memanggil kami, menetapkan kami, dan menyuruh kami untuk menjadi saksi-Mu, menyatakan firman Tuhan, maka kami harus menyanggupi, mengatakan iya dan utuslah kami. Oleh karena itu Tuhan sertai hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, jadilah pelayan-pelayan Tuhan dan jangan pernah mengelak. Tapi iakan Tuhan, katakan aku siap Tuhan, utuslah aku. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Salam.